Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya, karena sayang sekali jika ketinggalan karena saham-saham potensial tersebut nanti jadi ke skip. Oke, sekarang kita akan langsung masuk aja ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, gue nggak ngebahas tentang indeks IHSG dulu lagi. Kalau teman-teman mau lihat pembahasannya bisa ke video sebelumnya dari video ini ya teman-teman ya. Di situ gue udah bahas IHSG. Jadi dia emang berada di resistance sekarang. So kita sekarang akan langsung masuk ke saham yang kita mau analisa. Yang pertama saham Excel. Oke, Excel. Siapa yang gak tahu Excel ya tahu lah ya. Jadi teman-teman, gue ngeliat di sini ada pattern ascending triangle yang dimana dia selalu bikin higher low, ya. Dia masih bikin higher low terus. Yang hari ini dia naik 3%, cuman emang dia belum breakout dari resist. Tapi targetnya si Excel ini kalau dari ascending triangle-nya dia bisa sampai minimal ke MA 200 atau dia kalau break maka lebih bagus lagi 4%. Nah tapi kalau untuk Excel sendiri dari stokastik dia menarik golden cross, MACD juga kelihatan dari histogram dia akan menguat teman-teman. Nah kalau mau entry Excel gue pribadi gue akan tungguin dia ngebreak. Sebenarnya ini kan dari ada pattern kecil ya ascending triangle. Kalau kita lihat di sini tuh ada pattern yang lebih gede yaitu inverted head and shoulders nih teman-teman bisa lihat ya. Iya ini neckline-nya. Nah ini gua kotakin ini teman-teman, sebetulnya Excel ini emang lagi downtrend ya. Dia MA 100 dead cross ke MA 200. Ini mana tapi candle dia menarik nih. Sekarang candle dia udah berhasil closing di atas MA 100. Tinggal tungguin aja nih apakah pattern ini berhasil dia ngebreak. Kalau dia break potensi reversal kuat ya. Apalagi sampai candle-nya berhasil close di atas MA 200. Jadi dia emang sekarang lagi dead cross. Jadi ini ya teman-teman udah lihat neckline-nya. Gue coba gambarin sedikit. Di sini tuh ada inverted head and shoulders teman-teman. Ini adalah shoulders-nya ya. Ini adalah head-nya. Head-nya emang ya. Nah ini adalah shoulders kanannya. Ini ya. Teman-teman bisa lihat lah ya. Ini emang ya seperti ini. Ini adalah shoulders kiri. Head, shoulders kanan. Kalau kita lihat potensinya dia kalau dari head ke neckline, potensinya Excel emang masih jauh banget teman-teman. Kita bisa lihat potensinya bisa sampai 3180. Kalau kita lihat lagi ini adalah resistance dia yang di sini ya. Ini resistance gue tarik ya. Sip ya, ketemu ya ini resistnya nih. So, targetnya Excel bisa sampai ke situ kalau dia berhasil ngebreak pattern ini dengan volume gede. Nah hari ini sebetulnya udah ada indikasi yang lumayan bagus, tinggal kita lihat besok apakah dia berhasil ngebreak 2740 lalu dia pullback. Nah pas dia pullback kita boleh entry tuh lumayan tuh. Kalau pullbacknya dengan volume kecil maka berpotensi sampai ke atas. Kalau kita lihat Excel ya, XL ini, nah bisa 17% sebetulnya. Nah ini tapi tunggu dia breakout ya. Gue sih akan tunggu dia kalau dia breakout. Kalau nggak breakout skip dulu gitu ya. Tunggu dia breakout, resikonya bisa 4%-an. Kalau dia udah breakout balik lagi turun ya baru jual gitu ya. Tapi kalau dia udah breakout dengan volume, hopefully dia bisa naik sampai ke sini. Apalagi ngebreak MA 200 kencang tuh. Kalau dia ngebreak MA 200 dari 2790 atau 2800, Excel kemungkinan kencang. Nah dari stokastik menarik, MACD kelihatan mau golden cross. Coba kita lihat broksumnya Excel. Nah broksumnya Excel normal distribusi ya teman-teman. Kelihatan KZ if jual. Nah tapi foreign nih udah mulai ngumpulin nih. BKAK ya AZ 14 miliar di average 2680. Excel hari ini close 2700. Nah kalau emang mau beli di bawah jangan jauh-jauh dari mereka. Tapi kalau gue pribadi gue akan nunggu dia breakout. Karena kalau dia nggak breakout berarti pola reversalnya masih belum berhasil. Coba kita lihat ke ini ya. Excel foreign distribusi. Netnya justru masih distribusi ya. Dia kemarin distribusi dari tanggal 6, tanggal 7, nah tanggal 8 masih distribusi.
distribusinya 498 juta, udah lumayan berkurang. Jadi teman-teman lihat di sini dia habis akum, di sini dia buang gitu ya. Dan kelihatan dia kayaknya udah mau akum lagi nih, udah kelihatan ya BK makan nih akum nih, justru udah mulai beli lagi 5 sama 4 miliar. Menurut teman-teman Excel menarik gak? Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu sama saham ini juga tapi Indosat. Ya, ISAT. Nah, ISAT nih sebetulnya udah gue pernah analisa di beberapa hari yang lalu. Dari Fibonacci dia turun ke sini ya, ke 0,5 6.800, dan dia ketahan, dia di cover berkali-kali nih, di cover sekali, ini di cover juga sekali gitu ya. Kalau kita lihat dalam pattern gedenya juga dia bikin ascending triangle teman-teman, dan potensinya ISAT bisa tinggi sampai ke sini gitu ya, 8.500. Nah, tapi kan sayangnya dia breakout, pullback, konsol di neckline lama. Konsol di neckline-nya lama. Jadi ini gua hapus dulu. Nih. Ya, konsol di neckline lama, dan tetap gue bikin plan kalau dia breakout dari neckline ini gue entry gitu. Dan hari ini sebetulnya gue kena sih trigger, cuman harganya enggak di 7.200 enggak di 7.200 tapi di 7.225 gitu ya. Kebeli di 7.225. Hari ini high-nya itu 7.275. Jadi si Indosat ini berhasil ngebreak dengan volumenya gede daripada volume yang lain kemarin-kemarin. Teman-teman lihat ya, perhatiin ya. Kalau dia breakout ya. Ini candle 5 September sama 6 September volumenya gede. Koreksinya emang lebih gede, koreksinya 3,4%, tapi volumenya kecil. Ya, volumenya kecil. Dan hari ini dia berhasil closing lagi di atas, volumenya gede lagi. Jadi ini berpotensi untuk breakout gitu ya, berpotensi untuk menguat. Sampai berapa? Sampai 7.600 target terdekat. Kalau 7.600 lewat, maka kenceng tuh, dia bisa sampai ke 8.500. Kalau kita lihat stokastik menarik ya, dia golden cross, MACD emang terus melemah, tapi ini udah kelihatan dari histogramnya, udah kelihatan mau menguat dan kelihatan mau golden cross. Coba kita lihat ke Broksum. Itu ya. Oke, ISAT hari ini 8 September, big akum, normal akum ya. AK jual 27 miliar nih, KZ, CC, CS, AI udah mulai beli di 28 miliar, CC 12 miliar. Coba kita lihat foreign. Oke, foreign kelihatan ya dia distribusi teman-teman, masih 4 miliar. Tadi AK udah kelihatan ya dia masih distribusi. Jadi si ISAT ini kelihatan ya dia didistribusi dari 25 Agustus sampai tanggal 2 September, dan tanggal 5 akumulasi 6 miliar, tapi dia udah buang barang 5 miliar. Jadi emang foreign mungkin belum tertarik sama ISAT mungkin ya. Net buy-nya masih distribusi. Tapi kalau dari pattern ini menurut gua ISAT menarik. Tapi menurut teman-teman menarik gak? Lagi-lagi teman-teman harus siapin stop loss. Ini pun gue pribadi gue pakai siapin stop loss 5% gitu. Kalau dia jebol lagi dari gue beli di sana, atau dia jebol dari tren dia ini sini, atau dia bikin lower low, maka ya stop loss gitu lah. Oke, ke saham berikutnya yaitu ADMR. Mantap. So, adanya si Adaro. Adanya Adro. Iyalah, ADMR kan juga Adaro. Nah, si ADMR ini dia yang bikin menarik, dia bikin ascending triangle juga. Ya, ascending triangle kecil, dan hari ini naik, volumenya gede bener. Ya, 2 kali lipat dari volume sebelumnya. Yang dimana dia berhasil close di atas MA50, yang hopefully dia berhasil break di atas, berhasil break 1845. Kita lihat stochastic golden cross, MACD terus naik ya, kelihatan menguat, yang dimana berarti ADMR berpotensi nih untuk melanjutkan kenaikan. Kalau kita lihat dari sini ya, kita tarik ke sini ya. Nah, targetnya ADMR 14% sampai ke MA100 di 1990. Jadi potensi si ADMR kalau dia break ini boleh nih sampai segini teman-teman, sampai 1990. Coba kita lihat Broksum ya, ADMR, big akum ya, kelihatan big akum, BKAK lagi-lagi foreign yang megang barang banyak di average 1710, 1720. Nah teman-teman, kalau kita beli di sini gitu ya, berarti ini kita buy before breakout gitu ya, di 1725 harga close hari ini, maka harga kita masih deket dari BK dan AK. 80
6 miliar loh dia akumulasi ADMR di harga segitu. Kapan lagi kita dapat tuh ya 88 miliar net buy-nya foreign. Jadi untuk ADMR menurut gua ya menarik. Hari ini dia naik 5%, besok kita boleh coba entry average-nya lagi-lagi, jangan jauh-jauh dari BKK, maka berpotensi untuk ADMR. Menurut teman-teman menarik gak ADMR? Coba ya. Jadi besok kita entry jangan jauh-jauh dari mereka. Tapi lagi-lagi stop loss juga tetap harus ada teman-teman. Risk and reward kita harus ukur ya, 1:2 menurut teman-teman menarik gak? Kalau menarik silakan dieksekusi ya. Jadi kita stop loss kalau dia jebol dari trend line yang di sini. Oke, itu untuk ADMR. Lanjut ke saham berikutnya itu MEDC US. Pada nanya nih, MEDC masih layak gak? Masih layak gak? Menurut gue masih layak. MEDC turun begini dalam biasa aja gitu loh. Maksud gue bukan masih layak, tapi masih sangat wajar dia jebol begini teman-teman. Karena dia udah kepentok Fibo yang di sini ya 1020, terus dia turun. Nah, tapi yang dia jelek adalah dia turun jebol dari 910. Yang dimana gue katakan kalau dia jebol dari 910 ya stop loss dulu gitu loh. Ya kan close hari ini 880. Jadi ya nggak masalah, stop loss aja dulu teman-teman. Tungguin sampai kapan untuk masuk ke MEDC, tungguin sampai dia rebound, intinya seperti itu. Dia turun ke 840 adalah support dia ya, dilihat dari 31 Agustus dan 1 September. Kalau di 840 dia rebound, maka berarti ada perlawanan, ada yang nge-cover MEDC. Kalau dia meluncur terus ya jangan dibeli-beli gitu teman-teman. Tungguin aja dia koreksi sampai 790 atau sampai ke 760. Kalau gue pribadi, kalau emang dia belum ada yang nge-cover ya gue akan tunggu sampai 750. Karena ini adalah resistance dia yang kuat juga nih di sini teman-teman ya, 750. Jadi seperti itu untuk MEDC. Kita lihat emang stokastik sama MACD udah ngeliatin dia bakalan turun gitu ya. Tuh stokastik udah jenuh beli, udah waktunya turun dulu lah gitu. Jadi jangan pikir wah masih murah main beli-beli aja, jangan teman-teman, jangan nangkep pisau jatuh. Oke, kita ngeliat coba ke Broksumnya MEDC. Big distribusi ya udah jelas 8 September big distribusi. Nah, tapi kelihatan nih AK udah mulai nge-cover 890 di 16 miliar. Ya. Coba nih, jadi kita bisa lihat besok apa yang dilakukan market, apa yang dilakukan MEDC. Apakah dia turun ke 840 terus ada yang nge-cover, maka kita boleh itu entry. Tapi kalau nggak ada yang nge-cover, lupakan dulu. Coba ya kita lihat netnya foreign gimana untuk MEDC. Oke. Kelihatan 8 September justru foreign net buy, beli MEDC terus nih 30 miliar ya, 30 miliar sih MEDC dibeli sama foreign di 890 loh ya, 890. Jadi kalau dia berhasil closing di atas 920 menarik, kalau belum di atas 920 belum menarik ya, mending tunggu dulu sampai dia turun 840. Oke, lanjut ke saham berikutnya, Telkom. Nah, Telkom nih. Nah, Telkom jadi teman-teman kelihatan Telkom ini ada ascending triangle sedikit di sini. Ya. Gue sih udah scalping di Telkom nih. Dia naik turun udah scalping ya. Kapan lagi scalping di saham gede gitu blue chip. Ya cuma 2% 3% tapi menurut gue lumayan karena dia lagi dimainin aja nih. Kuat, turun. Hari ini juga gue udah scalping gitu. Dan dia ketahan di 4.640 nya, dimana itu jadi neckline, jadi resist dia. Kalau dia berhasil break maka berpotensi sampai selanjutnya sampai ke 4.800. Nah hari ini dia kan hijau ya. Kenapa sih gue berani kemarin buat entry? Karena dia lihat nih teman-teman ya, habis dia naik turun volumenya lama-lama kecil. Nah pas di sini udah gede ya boleh gitu ya. Jadi untuk Telkom sendiri, kalau emang teman-teman mau buy, ada dua opsi sih menurut gua. Tunggu dia sampai ke sini ya, 4.400, atau yang kedua adalah tunggu dia breakout dari 4.650. Kalau breakout dari 4.650 maka berpotensi Telkom menguat sampai ke 4.810. Kalau kita lihat dari MACD kelihatan emang Telkom harusnya turun dulu teman-teman. Turun dulu. Nah, tapi di sini ada divergence yang terjadi. Teman-teman perhatiin ya.
divergence-nya dia nih. Harganya terus naik ya, tapi ininya turun, MACD-nya turun. Ini adalah divergence-nya Telkom. Kita lihat ya, bagi teman-teman yang belum paham divergence nih, biar kita ngelihat divergence nih. Oke, harganya turun. Harganya naik, sorry, si Telkom harganya naik. MACD-nya turun. Sorry, ini gue tariknya harusnya dari bawah. Ya mohon maaf. Oke, jadi teman-teman ini divergence ya. Teman-teman bisa ngeliat nih, harganya naik ditarik dari bawah, MACD-nya turun. Ini adalah hidden bullish divergence. Harganya naik, MACD-nya makin turun. Jadi hidden bullish divergence ini menandakan akan Telkom ini masih bullish, teman-teman. Yang terjadi di sini tuh bullish, hidden bullish divergence dari teorinya ya. Jadi kalau dia breakout ini Telkom menarik, kalau dia koreksi sedikit ke sini pun menurut gue masih menarik karena dia masih naik. Tapi lebih bagus lagi dia langsung breakout, jangan koreksi sampai bawah. Seperti itu. Jadi langsung breakout 4650, Telkom potensi menguat. Coba kita lihat broksumnya ya, Telkom. Oke, Telkom masih small akum, BK akum 48 miliar, beli di 4600. Oke, kalau kita besok entry pun harga kita masih jauh di bawahnya dia 40 poin gitu ya. Jadi coba kita lihat foreign apa yang dilakukan di Telkom. Nah, Telkom justru diakumulasi sama foreign sampai 174 miliar. Kemarin dia akum juga 70 miliar. Teman-teman hitung total akum dia dari 31 Agustus, ini dia total akum udah berapa ratus miliar, 500 miliaran gitu ya teman-teman. Hari ini ditambah 175 miliar. Jadi Telkom ini masih menarik sih. Apalagi dia ada ascending triangle sedikit, breakout, potensi menguat sampai 4.800-an. Menurut teman-teman menarik gak sih Telkom? Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Dan mohon bantuannya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update video-video setiap harinya. Jangan sampai ketinggalan karena sayang sekali jika ketinggalan. Dan mohon bantuannya juga teman-teman, jika dirasa video ini bermanfaat, boleh share video ini ke rekan-rekan yang lain supaya channel ini makin bertumbuh dan juga channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. So teman-teman, terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.